ojo ke susu, gitu. Jadi kan? seolah-olah mengevaluasi sesuatu yang telah dihasilkan beberapa iya, saya rasa dengan Mas Ganjar ya. Betul, saya rasa ini yang kemudian diartikan oleh sejumlah media dan keluarlah dalam judul-judul berita 2 hari ini bahwa PSI resmi menarik dukungan kepada Pak Ganjar. Padahal tidak ada pernyataan seperti itu. Sekaligus mau mengklarifikasi nih Mas Feby bahwa tidak ada penarikan dukungan, tidak ada juga deklarasi dukungan gitu ya. Ini masih berproses, belum konklusif. Hari ini saya pikir Gibran salah satu anak muda yang berhasil sebagai kepala daerah. Di usianya yang sebegitu masih muda, sudah banyak terobosan-terobosan yang dia berhasil buat dan itu diakui oleh masyarakat juga gitu kan. Saya pikir Gibran salah satu anak muda yang bisa kita dorong. Kami sebagai institusi Mas, kami ini terus belajar gitu ya. Jadi kalau Pak Anies sebagai beliau ini adalah capres dan ingin berkunjung, tentu kami terima juga gitu. Kita namanya komunikasi kan harus dengan siapa saja, tapi soal dukung-mendukung itu kan hal yang lain. Ya. Dari Pak Prabowo dulu, satu kata. Ramah sekarang. Ramah, ya. Pak Anies Baswedan. Manis. Manis. Pak Ganjar Pranowo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. 6 bulan lagi kita akan menjalankan apa yang disebut dengan pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilihan paket calon presiden dan calon wakil presiden. Dan di tengah hangatnya suasana politik di Republik ini menjelang hajatan besar itu, Partai Solidaritas Indonesia menggelar acara di Tenis Indoor Senayan pada tanggal 22 Agustus yang lalu, yaitu disebut sebagai Kopi Darat Nasional. Apa yang menarik dari acara itu? Ada Gibran Raka Buming yang muncul, beliau adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Ada kemudian Yeni Wahid, putri dari mantan Presiden Republik Indonesia almarhum Abdurrahman Wahid. Dan ada satu tokoh yang belakangan ini menjadi kontroversi, yaitu Budiman Sujatmiko, kader PDI Perjuangan yang dalam tanda petik nyebrang ke kubu Prabowo Subianto. Dan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya maunya PSI ini, telah hadir bersama dengan saya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali. PSI sering menyebut kadernya sebagai sis dan bro. Dan saya ingin menyapa sis Grace Natali. Apa kabar Mbak Grace? Baik, Mas Feby. Saya panggilnya Mas Feby atau Bro Mas Feby ya? dong, Oke, supaya Mas. muda. Sis, Iya. bisa jelaskan nggak sih apa sih maunya Partai Solidaritas Indonesia di tengah persiapan kita mau bikin hajatan besar di Februari 2024 ke depan? Acara kemarin ya Mas Feby Ya. Kopdarnas. Jadi Kopdarnas ini adalah ajang konsolidasi pengurus se-Indonesia dan ini merupakan bagian rangkaian proses PSI dalam memutuskan akan mendukung siapa. Oh, jadi gitu, ini ya. bagian dari proses mekanisme internal yang kami lakukan. Ya. Karena di situ teman-teman semua mereka rapat, seluruh ketua DPW berkumpul dan kemudian memberikan 4 rekomendasi. Rekomendasinya 4 poin sudah saya sampaikan di Kopdarnas. Yang pertama, dan ini mungkin yang membuat orang banyak yang salah mempersepsi, karena rekomendasi yang pertama itu dikatakan bahwa para pengurus wilayah ini merekomendasikan agar DPP Dewan Pembina menyerap kembali aspirasi masyarakat. Ojo ke susu, gitu. Jadi kan? seolah-olah mengevaluasi sesuatu yang telah dihasilkan beberapa saya terutama rasa dengan Mas Ganjar ya. Betul, saya rasa
ini yang kemudian diartikan oleh sejumlah media dan keluarlah dalam judul-judul berita 2 hari ini bahwa PSI resmi menarik dukungan kepada Pak Ganjar. Padahal tidak ada pernyataan seperti itu. Ini adalah rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah kepada Dewan Pembina dan juga DPP. Yang artinya rekomendasi itu bisa kita lakukan, bisa juga tidak dilakukan, kan rekomendasi. Dan kalau mau dikerjakan bentuknya apa, ini juga belum dibicarakan gitu. Jadi ini masih berupa rekomendasi umum saja gitu. Jadi poin pertama itu yang kemudian jadi mispersepsi ya? Rasanya itu karena dari 4 rekomendasi yang paling dekat kata-katanya dengan yang dipersepsikan oleh teman-teman media, poin nomor 1. Kalau nomor 2 kan terkait dengan mari kita pertimbangkan juga dalam memberikan dukungan yaitu siapa cawapres yang akan digandeng. Ini kan beda nih redaksionalnya. Begitu, jadi sekaligus mau mengklarifikasi di Mas Feby bahwa tidak ada penarikan dukungan, tidak ada juga deklarasi dukungan gitu ya. Ini masih berproses, belum konklusif. Nah, Sis, bisa dijelaskan nggak sih apa makna mengundang Budiman Sujatmiko, mengundang Yeni Wahid, terutama mengundang Gibran Rakabuming ini, apa konteksnya? Konteksnya mereka ini adalah anak-anak muda yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Temanya itu kan talk show ya, yang dipandu oleh Helmi Yahya, Mas Feby. Jadi temanya itu tentang pemimpin-pemimpin muda gitu. Mbak Yeni Wahid adalah seorang perempuan yang punya komitmen besar dalam keberagaman. Kemudian dia juga merupakan perwakilan perempuan Indonesia yang sangat Indonesia tapi juga pergaulannya luas, bahkan sampai internasional gitu. Yang kita bayangkan perempuan Indonesia yang keren tuh Mbak Yeni Wahid gitu kan. Nah kemudian Gibran. Budiman dulu dong. Mas Budiman ini sahabat kami udah lama gitu kan. Jadi bahkan dalam pernyataannya waktu ditanya di panggung, Mas Budiman bilang, saya nih seperti ada di rumah sendiri, kata dia gitu kan. Jadi beliau nyaman, teman-temannya banyak di PSI, komunikasi kita lancar. Bahkan saya waktu master saya yang kemarin, kita kan punya proyek akhir. Proyek saya itu tentang desa digital. Nah saya kontak-kontakannya, tektokannya sama Mas Budiman terus. Jadi bukan karena ngece atau ngecek PDI Perjuangan, bukan ya? Enggak dong. Masa ini butiran debu mengejek partai pemenang pemilu, nggak mungkin lah Mas. Enggak lah. Lalu Mas Gibran? Mas Gibran kan hari ini adalah pemimpin muda kepala daerah yang sukses. Dan saya baru-baru ini juga dari Solo ngelihat bahwa Solo itu keren banget sekarang. Di saat kita tuh masih ada ya tempat-tempat yang nyegel-nyegel rumah ibadah, Mas Gibran berani membuka segel rumah ibadah gitu kan. Sekarang ini semua perayaan keagamaan itu dikasih tempat di depan balai kota. Mau pawai ogoh-ogoh, perayaan Natal, apapun itu, semua bebas. Dan indeks toleransi di Solo naik drastis gitu kan. Jadi keren banget. Sambil UMKM-nya juga pada go internasional. Bahkan di saat pandemi pun mereka tergolong baik gitu kan. Jadi kenapa enggak kita hadirkan sosok-sosok inspiratif ini supaya anak-anak muda yang kemarin datang, kader-kader kita dari berbagai kota, berbagai daerah, supaya mereka itu terinspirasi juga gitu loh. Dan sosok-sosok yang selama ini mereka lihat hanya di TV, hanya di podcast-podcastnya Tribun misalnya, bisa mereka lihat langsung dan sharing langsung pengalamannya. Nah, ada nggak hubungannya Gibran diundang itu dengan apa ya, kecenderungan PSI untuk mendorong Gibran dalam konteks ini untuk jadi calon wakil presiden? Ada nggak hubungan dengan itu? Ya, ini kan lalu orang menghubungkan dengan apa yang dilakukan oleh teman PSI ketika melakukan GR, judicial review terkait dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Ada nggak hubungannya dengan itu? Ya kalau mau dihubungkan semua kan bisa aja terhubung semua gitu ya. Tapi kemarin itu kami mengundang Gibran sesuai dengan kapasitasnya, dan hari ini kan juga beliau diundang di mana-mana. Saya pikir kita tidak perlu meyakinkan publik tentang keberhasilan seorang Gibran Rakabuming. Orang bisa ngelihat sendiri gitu kan. Nah soal GR, PSI itu meminta agar tolonglah dikembalikan ke undang-undang pemilu sebelumnya. Di mana undang-undang pemilu sebelumnya itu sudah menetapkan batas minimum usia capres, cawapres itu 35 tahun.
Dua undang-undang pemilu sebelumnya, undang-undang tahun 2003 dan 2008 itu batas minimumnya 35 tahun. Justru yang aneh ini tiba-tiba undang-undang tahun 2017 yang tiba-tiba berubah menjadi 40 tahun dengan alasan kalau di bawah 40 tuh usianya masih labil. Nah, ini tidak kuat alasannya secara yuridis, secara saintifik juga sudah dibantah oleh banyak pakar bahwa rentang 35 sampai 40 tuh kategorinya sama dewasa akhir. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan 40 itu sudah nggak labil, 35 masih labil, 36 masih labil gitu. Ya, jadi tidak ada hubungan GR itu dengan Gibran Rakabuming dan tulisan kaos di Mbak Grace ya, di Sis Grace ya. Yang ada adalah sama-sama mungkin semangat untuk anak-anak muda bisa berkiprah kali ya, lebih baik lagi di Indonesia. Tapi kalau boleh ditanya lagi, emang menurut Sis Grace si Gibran memang sudah punya kapasitas dan punya kemampuan untuk didongkrak menjadi calon wakil presiden gitu? Ya. Menurut Sis? Menurut saya? Ya. Menurut saya orang yang bisa menempati posisi capres, cawapres itu kan harus dipilih oleh masyarakat. Ya. Nggak ada sekolahnya, ya nggak? Iya, betul. Nggak bisa magang juga, ya kan? Ya berarti kita hanya bisa melihat dari dalam posisi-posisi dia sebelumnya bagaimana dia memanage organisasi, bagaimana memanage birokrasi, bagaimana memiliki kebaruan-kebaruan ide, kan itu yang kualitas yang bisa kita lihat. Hari ini saya pikir Gibran salah satu anak muda yang berhasil sebagai kepala daerah. Di usianya yang sebegitu masih muda, sudah banyak terobosan-terobosan yang dia berhasil buat dan itu diakui oleh masyarakat juga gitu kan. Saya pikir Gibran salah satu anak muda yang bisa kita dorong. Selain daripada ada juga nama-nama lain yang ikut JR juga nih. Kasihan nih teman saya nggak disebut. Ada misalnya Emil Dardak yang ikut jadi pemohon loh. Dan usianya beliau juga sekarang di bawah 40 gitu kan. Kan sayang. Udah nyampe jadi wagub ya kan. Udah terbukti sudah pernah juga jadi bupati. Bagus juga. Kenapa orang-orang ini tidak punya kesempatan hanya karena soal umurnya kurang 1 tahun, kurang 2 tahun. Itu kan rasanya sayang kita kehilangan calon pemimpin muda cuman gara-gara masalah umur yang landasannya nggak jelas itu. Sis, menurut Sis, perlu nggak seorang calon pemimpin nasional itu perlu gradual gitu? Jadi setelah jadi wali kota, jadi gubernur dulu deh. Perlu nggak sih itu tahap itu dilalui? Menurut Anda? Kalau bisa tentu lebih baik, jadi lebih punya banyak pengalaman gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih Mas sekarang nih, kalau mau jujur ya, yang punya dampak langsung ke kehidupan masyarakat sekarang, itu justru kepala daerah yang level bupati, wali kota ketimbang gubernur. Ya, karena otonomi ada di mereka. Betul. Mereka lah raja-raja kecil sesungguhnya. Kalau gubernur itu justru levelnya lebih koordinatif, ya kan? Jadi rasanya nggak terlalu berbeda sih, malah real challenge-nya itu justru ada di level-level bupati dan wali kota. Saya pikir kalau sudah jadi bupati, jadi wali kota dengan hari ini otoritas, lingkup kerjanya, lingkup tanggung jawabnya, udah pasti kalau dia jadi bupati, wali kota yang bagus, pasti bisa jadi gubernur yang bagus. Kalau tinggal koordinasi aja kok. Gitu. Gubernur yang tiba-tiba yang nggak berarti sekarang kalau seseorang bisa menjadi gubernur dia bisa membuat bupati wali kota yang ikut program dia, ya kan? Karena otonomi daerah yang kita miliki sekarang ini. Jadi kalau seseorang itu sudah sukses sebagai bupati wali kota, menurut saya sih dia punya kesempatan atau chance yang sangat bagus bahwa dia kalau jadi bupati, kalau jadi gubernur pasti bagus juga. Jadi, lebih susah jadi bupati dan wali kota. Jadi menurut PSI dan Sis, selama ini kalau dari penjaringan dari para kader dan dari pengurus yang memang masuk di dalam daftar atau kriteria cawapres itu siapa? Kami nggak mau berandai-andai nih Mas. Terus terang belum ada daftar khusus sih. Tapi saya rasa kalau orang mau maju di kontestasi nasional, itu kan memang harus dikenal ya. Dan tokoh yang punya kedikenalan secara nasional angkanya di atas 50% kan nggak banyak Mas. Karena memang kita punya problem nih soal kaderisasi, regenerasi, itu memang problem kita ya, challenge-nya kita hari ini. Jadi daftar nama itu ya nggak banyak. Saya yakin daftar nama itu ya nama-nama yang selama ini masuk dalam radar media juga, yang sering teman-teman media undang mungkin ya. Itulah nama-nama yang
ada juga dalam radar semua partai saya rasa. Sis, kan kalau kita lihat survei Litbang Kompas terbaru ya, yang mempunyai elektabilitas tinggi di Cawapres adalah Pak Ridwan Kamil, betul kan? Iya. Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, gitu. Ya seputar nama itu. Apakah itu juga mirip-mirip dengan yang dibayangkan PSI atau ada nama lain yang di luar itu? Ya nama-nama itu kan beredar udah lama ya Mas, nggak ada penambahan baru sih gitu. Mungkin karena mentok di batasan umur juga ya, jadi orang nggak bisa membayangkan ada anak muda misalnya yang berprestasi untuk bisa menjadi cawapres. Mungkin kalau MK nanti bisa mengabulkan, yang kita nggak tahu nih Mas, saya nggak juga berusaha jadi cenayang. Kalau dikabulkan dan pintu itu terbuka, mungkin kita bisa melihat ada tambahan nama baru di luar dari nama-nama itu. Ya. Karena mungkin faktor crucial poinnya pada usia itu tadi ya. Jadi orang di bawah 40 tahun nggak nongol. Udah pasti nggak nongol. Juga pertanyaan dari survei itu kan seringkali udah daftar semi terbuka gitu kan. Kan kalau orang umum Mas nggak sering-sering baca berita, nggak ngikutin banget, disuruh top of mind itu susah. Ya nggak, paling bolak-balik orang yang paling terkenal lah yang dia ingat. Yang kurang terkenal, yang 50% ke bawah itu orang udah susah sebut gitu kan. Jadi semi terbuka paling. Nah yang dimasukin sama petugas survei pastilah yang sesuai dengan kriteria undang-undang dong gitu kan. Jadi wajar nama-nama baru nggak pernah muncul. Sis, kalau ditanya selama ini dan terakhir hubungan PSI dengan Pak Ganjar, Prabowo dengan Anies, kalau disampaikan gitu bagaimana? Hubungan ya? Hubungannya baik-baik aja. Ya, maksud saya apakah itu intens kemudian menjalin hubungan atau kemudian ya hit and run saja gitu sambil lalu saja, ya, mulai dari Mas Ganjar dulu deh. Bagaimana hubungan terutama setelah Mas Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai bakal calon presiden tanggal 21 April 2023 yang lalu. Ya. Ini kan komunikasi semuanya informal ya Mas ya. Justru komunikasi informal ini kan yang lebih berarti ya. Komunikasi sebelum dan sesudah deklarasi, komunikasi informal terus terjalin. Tapi kan kita setelah kami mendapatkan teguran, tentu kami lebih berhati-hati, ya enggak? Wah ini ada aturan-aturan, ada rambu-rambu yang berbeda di setiap rumah tangga. Dan ini mungkin yang tadi awalnya kami miss gitu kan, kami spontanitas memberikan dukungan karena ada dasarnya jajak pendapat yang kami buat selama hampir 1 tahun. Namun ternyata ada rambu-rambu yang harus kita ikutin juga gitu kan. Nah tentu setelah itu kami lebih berhati-hati karena jangan sampai niat baik itu disalahpahami gitu kan. Jadi komunikasinya lebih berhati-hati sesuai rambu-rambu loh. Kita nanti kalau udah dikasih tahu sekali masih salah juga, jadi kan nanti jadinya kontraproduktif dan kita tidak mau itu, begitu kan. Jadi tetap komunikasi informal, tapi mungkin aksi-aksi spontanitas khas anak-anak bocil ini jadinya membatasi diri. Jangan sampai aksi-aksi spontanitas diartikan berbeda dari maksud hatinya gitu gitu. Kalau dengan Pak Prabowo Subianto makin intens setelah silaturahmi atau gimana nih? Kalau dengan teman-teman Gerindra ini kan level komunikasinya ada di misalnya di Wamen karena sama-sama menteri ya kan, sama-sama bertugas di kabinet, kemudian di level-level DPRD. Nah memang karena ada momen-momen koordinasi di situ, komunikasi informalnya ya cukup sering. Cukup gitu sering kan. Ya, lebih intens itu ya. Lebih intens. Nah, saya nggak berani bicara atas nama Bro Wamen nih ya, tapi kalau di sana yang kami dapati tidak begitu banyak rambu-rambu. Gitu. Jadi ranjaunya nggak terlalu banyak gitu. Kita melangkah jadi nggak takut nginjek ranjau gitu loh. Gitu. Jadi terminologinya pas ya, ranjaunya tidak lebih banyak ya. Gitu. Kalau banyak ranjau kan kita bingung, takut salah nginjek kan. Nah, kalau dengan Pak Anies? Nah, kalau Pak Anies ranjaunya lebih banyak lagi. Nggak,
Kami sebagai institusi, Mas, kami ini terus belajar gitu ya. Jadi kalau Pak Anies sebagai beliau ini adalah capres dan ingin berkunjung, tentu kami terima juga gitu. Kita namanya komunikasi kan harus dengan siapa saja, tapi soal dukung-mendukung itu kan hal yang lain. Kami punya catatan-catatan semasa beliau menjadi gubernur. Dan kritik PSI kepada Pak Anies itu selalu didasari substansi, tidak pernah personal, gitu. Jadi jangan orang tuh salah paham, PSI ini benci sama Pak Anies. Enggak. Kalau kami protes, kami kritis itu pasti misalnya program Pak Anies, kok yang ini dibudgetkan sekian, hampir 1 triliun misalnya untuk Formula E, tapi di saat yang bersamaan pipanisasi air bersih cuma 30 miliar di waktu yang sama. Prioritasnya gimana? Kan boleh dong, namanya juga kami ini kan harus jaga anggaran memang, watchdog-nya anggaran kan gitu. Jadi kami terbuka untuk semuanya. Kebetulan memang dari kubu Pak Anies belum ada yang nyoel-nyoel sih, jadi, gitu ya. Jadi boleh dikatakan khusus untuk kubunya Pak Anies nih nyaris belum ada komunikasi gitu ya? Belum. Belum, tapi kami membuka komunikasi kok gitu. Memang kita nggak pernah di level personal sama Pak Anies kalau mengkritisi beliau soal anggaran gitu kan, soal kebijakan gitu. Selalu ada landasannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nonton kubunya Pak Anies mau main-main ya nggak apa-apa, kami akan terima, nggak akan kita tolak, nggak akan kita begitu nyampe kita judesin gitu, nggak gitu kok, jangan khawatir. Iya. Tapi soal dukung atau mendukung ini ada proses yang di PSI masih berjalan. Gitu. Dan itu pasti biasanya diambil pas injury time gitu ya? Nggak juga Mas, karena sekarang ini banyak elemen-elemen yang belum kebuka. Gitu kan. Contohnya cawapres. Masih cair banget kan, jangankan cawapres, soal capres pun masih sangat cair. Jangan-jangan bukan 3, jangan-jangan 2. Sekarang isu yang berkembang bahkan ada kemungkinan ada yang menjajaki isu Pak Ganjar Anies, ya kan? Nah ini masih banyak banget variasinya, masih sangat cair. Oleh karenanya kenapa kita harus buru-buru mengambil keputusan akhir? Kita cermati dulu dong. Udah jelas dulu, baru kita bisa melihat gambarannya dengan lengkap. Meskipun waktunya tinggal 3 bulan lagi ya. Justru masih 3 bulan lagi. Di politik itu, apalagi udah tahun pemilu ya Mas. Lah dalam waktu nggak usah 3 bulan, dalam waktu sebulan, mungkin seminggu aja bisa banyak peristiwa-peristiwa baru terjadi ya kan. Gitu. Jadi justru jangan terburu-buru. Saya setuju banget dengan katanya Pak Jokowi, ojo ke susu. Iya, itu ya. Udah paling bener Pak Jokowi deh. Iya. Sis, satu di antara partai yang paling berat itu adalah ketika harus mengikuti verifikasi faktual di KPU. Karena konon kabarnya bahwa persyaratan lolos verifikasi faktual ini ampun-ampun deh beratnya. Bisa cerita nggak bagaimana kiat yang dilakukan atau rumus yang dilakukan PSI supaya dia, dan nyatanya memang bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024. Bisa cerita? Ya Mas, jadi memang verifikasi partai peserta pemilu di Indonesia ini yang terberat di dunia, Mas. Nggak ada negara lain yang seberat Indonesia. Kita itu harus memiliki kantor dan pengurus di 100% provinsi. Kemudian di 75% kabupaten kota madya, 50% kelurahan kecamatan. Dan banyak lagi perintil-perintilannya Mas. Kayak misalnya kantor itu kalau dicek sama petugas, ada foto presiden nggak? Ada surat menyurat nggak? Surat log kegiatan gitu kan? Ada papan nama nggak? Ada bendera nggak? Gitu. Dan macam itu perintil-perintilan itu semua checklist yang harus ada. Dan yang bikin susah adalah kalau ada yang kurang satu saja, nilainya tidak bisa 100%, maka dinyatakan gagal, se-Indonesia gagal. Gitu. Jadi kami ya betul-betul triknya yang kami buat makanya pengurusan PSI itu ramping sekali Mas. Di level DPP hanya 9 orang, baru-baru ini kita tambah setelah verifikasi selesai. Di level provinsi hanya 7 orang, di level kabupaten kota hanya 5 orang, terus selanjutnya hanya 3 orang. Ini memang rumus minimum yang harus ada. Nah, kalau orangnya tambah banyak, pas diverifikasi,
harus hadir tuh Mas Ya, semuanya. iya, betul. Tambah Gitu. rumit lagi Tambah ya? rumit. Ya. Tambah rumit, ntar ada yang sakit, ntar ada yang pergi, Oke. ada yang kemana gitu kan. Jadi kita buat as simple as can be. Jadi rumusnya itu slim, Slim, simple gitu ya? simple. Supaya kita nggak kerepotan ketika diverifikasi. Ya. Dan kemudian dari semua checklist itu kita pantau, kita bikin random sampling sendiri, karena kan takutnya anak-anak ada yang bandel, Mas. Bilangnya udah lengkap, nggak taunya belum. Jadi kita bikin random sampling, kita bikin buffer. Jadi kalau yang diminta itu 75%, kita bikin buffer minimum kita mesti 80%. Supaya kalau ada data yang cacat, orangnya ntar pindah apa segala macam, kita masih punya spare. Gitu. Jadi memang kerjaan administratif banget sih, Mas. Jangan-jangan kalau partai-partai di parlemen diverifikasi juga belum tentu lolos mereka ini. Banyak yang punya pendapat seperti itu. Sis, meskipun sudah pakai slim, simple, tapi tetap saja memerlukan biaya besar untuk kita lolos. Bukan berarti mau nyuap KPU, bukan. Tapi nyiapin semuanya itu kan butuh biaya besar. Orang banyak tanya, duitnya dari mana sih PSI untuk bisa lolos verifikasi lalu survive? Kan nggak murah dong. Betul nggak kira-kira? Bisa jawab nggak sih? Nah, kalau di PSI dari awal tuh sistemnya kayak franchise ya, Mas ya. Jadi untuk kepengurusan provinsi misalnya, untuk ketua-ketua definitif itu kita minta mereka menanggung sendiri operasional kantor. Makanya kami di awal tuh udah minta begitu ada yang mau jadi ketua, udah harus tanda tangan MOU. Kita tuh nggak minta apa-apa, tapi kamu harus nyediain kantor ya. Biar bahan operasional, overhead itu harus. Dan dari awal apa yang disyaratkan oleh KPU, kita udah minta dia bisa menyanggupi nggak gitu. Jadi dengan begitu bebannya itu dibagi. Begitu pula untuk level kabupaten kota. Dan banyak rumah-rumah pengurus itu jadikan kantor, Mas. Jadi irit, ya kan? Karena KPU kalau kita cermati nih peraturannya, nggak ada dia bilang harus ruko misalnya, atau harus bentuknya office gitu, nggak. Rumah pun boleh gitu kan. Jadi selama rumah itu lokasinya ada di ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan, boleh. Bahkan pernah dulu waktu saya ke Labuan Bajo, waktu awal-awal PSI berdiri, lucu karena saya ingat di situ kita diajak ke rumah pengurus PSI di sana. Ternyata yang dijadikan kantor itu pengurusnya Golkar. Tapi paman dari pengurus kami gitu di sana. Jadi dia nggak keberatan. Orang-orang daerah itu biasanya lebih rileks kok, Mas gitu. Minta tolong rumahnya nggak dipakai gimana-gimana kok katanya. Yang penting buat verifikasi ada yang penting lokasinya di ibu kota kecamatan, bisa didaftarkan sebagai kantor partai. Jadi memang ada aturan-aturan yang bisa dalam tanda kutip disiasati. Dan dengan begitu bisa lebih menekan biaya. Tapi PSI sebenarnya punya boher nggak sih? Boher gede gitu yang duitnya banyak gitu, yang nggak punya seri. Punya nggak? Seandainya ada, Mas. Seandainya ada, hidup saya akan lebih mudah mungkin ya. Karena kami sampai hari ini masih mengandalkan fundraising. Fundraisingnya itu bentuknya macam-macam, Mas. Ada yang kita pernah bikin konser, kita ngajak teman-teman yang musisi, lalu dilelang partiturnya gitu ya. Dan mungkin karena pemilih PSI kebanyakan kan kelompok terdidik nih. Jadi cara-cara seperti itu masih masuk, Mas gitu. Kita ngumpul mungkin 10-20 orang gitu ya. Terus kita jelaskan apa yang PSI ingin lakukan, kemudian tolong bantu. Jadi waktu sebelum Covid aja, waktu itu ya, saya berhasil mengumpulkan komitmen dari sejumlah donatur, kalau digabung-gabung itu 1 miliar per bulan. Ini orang-orang biasa dan tidak minta apa, lagi mau minta apa, Mas, ke PSI? Ya kan, di parlemen aja belum ada. Ya kan, nggak make sense kalau orang bantu PSI itu untuk minta sesuatu gitu kan. Karena kita nggak bisa bantu mereka juga, kita nggak ada di parlemen gitu kan. Tapi orang-orang ini ya percaya dan mau support. Kantor kami misalnya, kantor kami yang ada di Gondang Dia, itu sewa 5 tahun hasil fundraising. Oh gitu. Dibikin acara makan malam berkali-kali, ada yang hosting, ada yang maksudnya jadi tuan rumah gitu ya. Bahkan menunya aja bukan kami yang siapin. Gitu. Ada yang nyiapin pergi mancing, kebetulan nih kelompoknya suka mancing, dapat ikan yang katanya jarang, gede banget. Jadi undang temen-temennya, karena temen-temennya semua mau nyobain ikan yang jarang itu.
dimasak khusus, dia minta orang yang bisa, karena pengolahannya kalau nggak bener rasanya nggak enak katanya gitu. Ngumpul temen-temennya, udah ngumpul, kita dikasih waktu untuk ngomong. Habis itu urunan. Makanya sempet berhasil mengamankan budget untuk sewa, tapi untuk renovasi butuh fundraising lagi. Dan fundraising itu nggak mesti uang loh Mas. Jadi kayak kantor kami itu ada yang mau donasi untuk semua engsel, kunci, gagang-gagang. Jadi remeh-temeh banget ya? Iya, furnitur, termasuk furnitur, cuma memang terbatas, makanya furnitur belang-belang gitu. Akhirnya dia mau, oke, saya mau nyumbang furniture karena memang dia usahanya furniture, sekian, senilai segini gitu. Ya selebihnya ya kita coba cari-cari sendiri. Iya. Gitu. Oke, Sis, saya tuh tertarik sama tulisan di kaos yang Sis pakai sekarang. Itu maksudnya apa sih? Jokowisme ya. Nah, apa coba dijelaskan lah supaya orang tahu lah. Ya. Kamsutnya apa? Kamsutnya. Jadi kamsutnya ini bukan soal kultus individu. Itu penting tuh. Iya, karena orang suka mengartikan gitu ya Mas ya. PSI Tegal Lurus Jokowi, aduh kok partai anak muda malah mengkultuskan individu, politik dinasti dan sebagainya. Jadi saya mau jelasin di sini bahwa Jokowisme yang kami maksud itu adalah tentang legacy Pak Jokowi. Di mana dia berhasil menampilkan kepemimpinan yang di luar dari yang selama ini ada di buku-buku gitu ya. Seseorang yang berhasil menunjukkan keberanian ketika misalnya bangun infrastruktur masif. Banyak banget kan, sampai hari ini yang bilang bahwa jalan tol tuh nggak bisa dimakan, ya kan? Ngapain nih sampai utang sebegitu banyak? Kita utang siapa yang bayar nih, berapa turunan gitu dan sebagainya. Tapi beliau tetap dengan berani untuk menjalankan kebijakan itu, karena memang itu akan punya efek multiplier gitu kan. Gimana kita bisa ngomong soal kemajuan ekonomi kalau kita nggak terkoneksi gitu kan, untuk yang dasarnya aja enggak. Tentang hilirisasi, coba berapa presiden tuh sudah lewat dan kita hanya menjual komoditas mentah gitu kan. Tapi Pak Jokowi sekarang udah ban, nggak boleh lagi bahan mentah, bauksit misalnya, biji nikel nggak boleh tuh kalau nggak diproses tuh di smelter. Dan kita langsung lihat betapa nilai yang kita dapat dari ekspor nilainya berkali-kali lipat gitu kan. Jadi Pak Jokowi menunjukkan keberanian, dia berhasil melihat apa yang masyarakat butuhkan, dan meskipun ditentang banyak orang, beliau siap pasang badan gitu kan. Jalan terus gitu. Dan meskipun beliau ini adalah kader sebuah partai, tapi dia berhasil menempatkan dirinya menjadi pemimpin bangsa yang berpihak pada semua orang gitu. Jadi kepemimpinan keren kayak gini, legacy beliau ini jangan sampai tidak dilanjutkan. Pak Jokowi sendiri kalau kita simak pidato beliau berkali-kali, kelihatan concern beliau itu tentang keberlanjutan. Dan itu concern kita juga. Kita ini udah mau mencapai puncak bonus demografi loh, dalam waktu 10-15 tahun lagi. Lah kalau pemimpin selanjutnya mau mulai dari nol lagi, diobrak-abrik lagi, mundur ya, nanti waktu nggak bisa diputar ulang Mas. Bonus demografi begitu lewat, ya udah gitu kan. Rugi kita semua. Uang mungkin masih bisa dicari, tapi waktu nggak bisa diputar kembali. Jadi kami ingin agar ada keberlanjutan, agar tiang-tiang pancang yang sudah Pak Jokowi buat ini menjadi landasan pembangunan selanjutnya. Penerus Pak Jokowi siapapun itu membangun di atas tiang-tiang pancang yang Pak Jokowi sudah buat selama 9 tahun. Jangan mulai dari nol lagi. Nah, disitulah maksudnya Jokowisme itu. Kepemimpinan yang gayanya ala Pak Jokowi, yang sangat kerakyatan. Tapi di satu sisi juga kita dapat recognition dari dunia internasional. Kepemimpinan yang di atas dari partai warna ini, warna itu gitu. Sis, benarkah memang pendapat yang menyatakan bahwa, atau kader-kader PSI sering mengatakan bahwa kami tegak lurus kepada Jokowi, artinya apa yang disarankan Jokowi ikut, seolah-olah kan nggak punya independensi gitu PSI itu, taklid gitu loh. Kesannya gitu ya? Enggak Mas, jadi ada alasannya, yaitu kami yakin orang yang paling concern dengan keberlanjutan hari ini antara lain adalah pasti Pak Jokowi, kan kerja keras dia selama 9 tahun ya enggak. Jadi di tengah kebingungan politik saat ini, salah satu kompas utama kami ya, mendingan kita coba jadikan Pak Jokowi kompas kita, karena beliau pasti yang paling punya informasi paling lengkap, ya kan, yang bisa ngulik betul-betul mana nih capres yang betul-betul punya komitmen untuk melanjutkan program-program beliau, atau mana yang
tidak cukup berani misalnya untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan. Kita nggak cuma ngomong kebijakan dalam negeri loh Mas ya. Kalau Pak Jokowi itu kan selalu bicara tentang geopolitik. Nanti kita berhadapannya sama IMF, berhadapan sama Amerika, berhadapan dengan Cina nih di tengah dua negara yang lagi bersaing ini. Posisi kita gimana? Jangan mau ditekan sana, tekan sini, butuh keberanian dong. Nah kalau tekanan dalam negeri aja udah nggak bisa lewat, apalagi tekanan luar negeri, ya kan? Jadi Pak Jokowi hari ini buat kami adalah kompas untuk melihat mana calon penerus beliau yang paling punya modalitas yang cukup menjamin program beliau itu bisa lanjut. Jadi kompasnya kita tuh Pak Jokowi, bukan membabi buta ikut manut apa aja, nggak gitu. Tapi hari ini pasti beliau yang paling punya keresahan itu, ya kan? Pasti beliau juga berusaha agar bisa menguliti gitu kan. Ini mana nih yang paling punya kriteria yang cocok gitu kan? Ya kenapa kita nggak pakai kompasnya Pak Jokowi? Dia yang paling punya akses kok ke semuanya capres-capres ini. Oke. Dalam acara musrah beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi mengatakan, saya ini bukan ketua umum partai, tapi saya akan membisiki. Kira-kira PSI sudah dibisiki belum nih sama Pak Jokowi? Belum? Atau sudah? Wah, pertanyaannya ini ya. Kan Pak Jokowi kan bilang begitu kan? Ya. Saya bukan ketua partai, tapi saya akan membisiki, gitu kan? Pertanyaannya PSI sudah dibisiki apa belum? Pertanyaannya, Pak Jokowi itu menurut saya udah bukan bisik-bisik lagi, Mas. Gitu ya? Beliau itu sudah ngomong keras-keras berkali-kali. Masalahnya kita ini mau denger apa enggak? Beliau ini kan orang Jawa ya, Mas? Ya. Dan beliau udah kepala negara. Jadi sanepan gitu ya? Dia nggak akan eksplisit. Itu bukan gaya beliau. Jadi bentuk kias gitu? Tapi beliau terus menjatuhkan hint-hint yang harusnya bisa kita tangkap. Apalagi untuk hint-hint yang penting, beliau itu ngomong biasanya lebih dari sekali. Contoh, message tentang pemimpin yang berani itu beliau ngomong berkali-kali. Tentang keberlanjutan itu beliau ngomong berkali-kali. Nah makanya kita ini udah bukan dibisikin lagi. Ya kan? Beliau tuh udah ngomong keras-keras, cuman kita nih punya sensitivitas nggak untuk menangkap itu? Lah, apa kita sibuk dengan segala pikiran kita sendiri? Lah, PSI sudah bisa menafsir apa namanya hint itu apa enggak? Bisa, Mas. Sudah bisa ya sekarang? Bisa. Tapi Pak Jokowi hari ini dia memberikan hint tentang kriteria yang menurut beliau penting ya. Kemarin kan beliau juga bilang kita butuh yang bisa maraton misalnya. Bukan cuman sekedar lari-lari pendek gitu kan. Itu kan bicara soal kesinambungan lagi tuh, Mas. Tentang jangka panjang lagi gitu misalnya. Jadi artinya pemimpin yang masih muda bisa diafsirkan begitu. Yang sudah pakai tongkat nggak bisa lari kenceng gitu. Kalau saya sih nggak ngelihat ke situ ya, tapi masih lebih ke karena kan belum ada, belum dibuka pintunya. Ya mungkin kalau udah dibuka pintunya, hint berikutnya bisa ke situ. Tapi soal ke sikap-sikap, coba kita coba lihat pemimpin atau kalau kita punya ayah gitu kan yang ngajarin kita, kadang kan dia itu nggak selalu harus, dia pengen kita juga punya daya kritis kan, Mas. Tapi dia kasih petunjuk. Supaya kita juga ketika kita sampai pada kesimpulan itu merupakan hasil proses kita berpikir sehingga kita bisa dengan lebih rela hati menjalaninya ketimbang kalau dibilang kamu pilih ini dong A atau pilih B. Mungkin kita akan kenapa harus gitu kan. Saya rasa Pak Jokowi sebagai seorang ayah bangsa hari ini sedang mengajar kita untuk berpikir dengan alur berpikir beliau, concern beliau tuh beliau drop hint-nya berulang kali. Tinggal kita ini mau denger nggak? Atau kita yang udah dalam hati kita membuat keputusan sendiri, saya mau dukung yang ini. Kalau nggak yang ini berarti gitu kan, pengkhianat berarti mau ada banyak label Mas sekarang di WA grup udah rame gitu kan. Dan setelah itu kita menutup mata kita, menutup telinga kita untuk mendengar concern-concernnya Pak Jokowi. Kalau udah gitu susah, Mas. Mau kita jelasin kayak gimana? Saya nggak tahu Mas Femi udah terlibat belum dalam war di WA group. Kalau saya udah terus, Mas, gitu kan. Saya melihat bahwa kelompok-kelompok ini, saya udah bilang berkali-kali bahwa kami itu belum konklusif. Tapi terus dihajar. Tapi kalau kita bilang coba deh, Mbak, Mas, lihat yang calon yang ini begini loh, udah nggak mau denger, Mas. Saya rasa Pak Jokowi pun pasti ada dalam posisi yang sama gitu. Jadi daripada kita gontok-gontokan kayak gitu, mendingan diajak untuk berpikir
Kenapa kita butuh kriteria yang seperti ini? Supaya kita sendiri yang akan sampai pada kesadaran itu. Karena kalau enggak, capek Mas berantemnya itu. Ya. Gitu. Oke, Sis, boleh nggak saya tanya? Coba dirumuskan dalam satu kata mengenai 3 bakal calon. Misalkan, Waduh. ya dalam satu kata aja, misalkan Pak Prabowo gagah, apa gitu. Yang pertama dulu, dari Pak Prabowo dulu, satu kata. Ramah sekarang. Ramah, ya. Pak Anies Baswedan. Manis. Manis. Pak Ganjar Pranowo. Baik. Baik. Jadi ramah, baik, manis. Iya. Iya kan, gitu. Ini pertanyaan saya yang terakhir, Sis. Iya. Sepandang Anda jadi politisi, apa yang tidak bisa Anda lupakan? Pengalaman yang tidak bisa Anda lupakan sepanjang Sis menjadi politisi? Wah, banyak Mas. Lu paling kok. Paling tuh nggak ada Paling ya? lain, paling. Oke, mungkin yang baru-baru ini aja ya Mas. Ya, apa itu? Saya serem dengan bagaimana sekarang informasi beredar di masyarakat. Terus? Karena kita sampai di era di mana orang begitu mudah percaya dengan hoax. Gitu. Dan kami ini udah Menjadi bagian menjadi korban tuh berkali-kali gitu. Dan mau dibikin, orang kan bilang, ya udah bikin klarifikasi dong kalau begitu. Masalahnya klarifikasi itu tidak beredar sehebat hoax. Orang lebih suka nyebarin berita buruk ketimbang berita baik. Jadi ini pasti dialami, pasti nggak cuma PSI ya. Saya yakin juga nanti ke para capres akan seperti itu gitu. Dan itu membuat kita nih harusnya jadi lebih kritis, harus lebih hati-hati setiap menerima informasi. Jangan langsung percaya, sekalipun itu informasi buruk tentang orang yang kita nggak suka. Sis, gitu. Di antara hoax itu, ini terakhir bener nih. Ya. Apa yang paling Anda juengkel? Juengkel banget. Juengkel pokoknya. Kalau orang Jawa juengkel gitu. Di antara hoax itu. Kemarin itu ada salah satu hoax yang saya juga buat video balasannya. Betul. Oh iya. Lanjut. Karena katanya PSI ini adalah antek-antek cendana dan berada di bawah penguasaan komando Tommy Soeharto. Oh iya, tahu saya. Gitu. Itu ya di antara yang paling Anda juengkel itu. Itu antara lain gitu. Itu cukup ramai beredar gitu ya, dan saya banyak yang forward nanyain, sekarang PSI begini ya, terus padahal itu yang nulis namanya Anton itu siapa gitu kan, kita nggak kenal, bukan orang media, bukan dari mana. Begitu kita Google, oh ternyata orangnya ada. Ternyata dia adalah kader partai. Ternyata dia adalah penulis dari media resmi sebuah partai. Begitu. Ya, jadi makanya saya buat tantangannya. Dan membalas fitnah kan harus dengan kebenaran ya Mas ya. Begitu kita tantangin, ketemu debat, ayo, nggak nongol orangnya. Padahal kan Mas Feby lihat saya kan kecil ya Mas ya. Nggak serem sama sekali kan Mas ya. Kok dia takut ya Mas? Iya. Berarti ada sesuatu. Iya. Itu ya Sis. Karena baru terjadi nih Mas. Kalau cerita ya yang sangat-sangat berkesan sih ya banyak lah. Ya, cuman kayaknya kalau kita nggak mengeluh sih Mas, karena kalau dilihat Pak Jokowi udah sebaik itu aja. Fitnah soal beliau dan keluarga tuh lengkap, paripurna. Ya kan Mas? Mulai dari PKI, apalagi tuh pelanga-pelongo, dinasti lah, antek-antek Tiongkok, semua lengkap gitu kan. Ya apalagi kami beliau udah 20 tahun mengabdi aja masih begitu, apalagi PSI, bocil-bocil ini. Ya memang ini takdir yang harus kita terima, jadi jangan sedih. Oke. Baik. Sis Krisna Natali, terima kasih. Ngobrol kita luar biasa pada kesempatan hari ini. Moga-moga ini bisa menambah cakrawala kita jelang Pilpres 2024. Terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.